Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama RM Farm Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing ya, berbagi pengalaman tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk menyambut anakan entok yang akan menetas. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena untuk mendorong keselamatan anakan entok yang teman-teman punya. Ya, ini mungkin cocok buat teman-teman yang baru pertama kali mengurusi atau akan mempunyai anakan entok yang akan menetas. Nah, ini perlu beberapa persiapan yang harus disiapkan ya teman-teman, agar anakan entok tersebut bisa cepat tumbuh dengan optimal. Oke, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya, persiapan apa saja yang harus disiapkan. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya yang harus disiapkan, yaitu kandang box untuk menaruh anakan yang sudah menetas. Nah, ini kalau teman-teman mempunyai kandang seperti ini ya teman-teman, atau kalau buat sendiri itu bisa dari bambu, itu juga bisa, atau yang lebih baiknya itu dari kawat ram seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kan kalau dari kawat ram itu kotorannya bisa langsung turun ke tanah, jadi tidak kotor ya teman-teman. Anakan entok tersebut bisa bersih dan sehat, tidak kotor dan tidak terkena kotorannya sendiri. Ini penting ya teman-teman, untuk kandang box ini, karena kalau cuma asal-asalan ditaruh di tempat lain, mungkin di kardus atau di tempat-tempat lainnya ya, nanti kalau seumpama di tempat-tempat teman-teman itu banyak tikusnya ya, nanti bisa dimakan tikus teman-teman ya kalau ditaruh sembarangan. Nah, ini untuk box yang kecil ini, kandang box yang kecil ini kemarin saya beli ya teman-teman, sekitar harga Rp75, 75.000, maaf, 75.000 ya. Sudah dapat box ukuran sekitar 70 cm kali 50 cm. Nah, kalau yang besar ini kemarin saya buat sendiri teman-teman ya. Ini malah lebih murah ya teman-teman. Ini cuma modal sekitar 100.000 ya teman-teman. Ini beli kayunya sama kawat streaminya. Nah, kalau teman-teman bisa membuat sendiri, nah tentunya akan lebih hemat teman-teman ya. Sebenarnya kalau anakan entok itu tidak ditaruh di box juga tidak apa-apa ya teman-teman. Namun nanti kalau banyak hewan pengganggu seperti tikus atau mungkin hewan-hewan lainnya ya, mungkin nanti bisa dimakan tikus teman-teman, kalau tidak dirawat dengan maksimal atau dirawat dengan optimal. Nah, jadi untuk anakan entok itu sebaiknya langsung dipisah dari indukannya setelah menetas ya teman-teman. Jadi tidak anakan entok tersebut lebih bisa cepat tumbuh optimal, karena nanti dengan perawatan-perawatan yang kita berikan ya, seperti pakan yang terus ada atau tersedia pakan dan minum. Nah, nanti kita sediakan di tempat box anakan seperti ini ya teman-teman, disediakan tempat makan dan minum. Jadi anakan entok tersebut lebih cepat besar ya teman-teman, jika dibanding dengan dirawat indukannya sendiri. Nah, untuk keuntungan lain, untuk anakan entok yang langsung dipisah dari indukan itu bisa lebih cepat indukannya untuk bertelur kembali teman-teman ya. Karena nanti biasanya menurut pengalaman saya ya,
kemarin itu setelah saya pisah anakan dari indukan itu jeda 1 minggu ya, kurang lebih 1-2 minggu itu sudah kawin dan bertelur kembali teman-teman ya. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang usaha untuk pembibitan ya teman-teman ya, atau jual anakan. Nah jadi lebih cepat untuk menghasilkan uang teman-teman ya. Jadi lebih cepat bertelur dan bisa punya anakan kembali dan bisa dijual teman-teman ya. Untuk usaha sampingan pembibitan atau jual anakan itu lebih cepat ya teman-teman kalau anakan entok tersebut langsung dipisah dari indukannya. Terus untuk perlengkapan kandang box ya yang harus disiapkan. Nah ini yang pertama itu tempat makan dan minum teman-teman ya. Jadi di kandang box itu harus disediakan tempat makan dan minum. Nah seperti ini, nanti kalau anakannya sudah menetas langsung dikasih minum, biasanya Vitacik atau dan dicampur dengan BR, sentrat BR full 1 bulan dulu teman-teman, agar pertumbuhan lebih cepat optimal. Dan juga dikasih lampu ya teman-teman ya. Kalau malam dikasih lampu biar anget teman-teman ya. Jadi untuk pengganti indukan agar bisa anget dan nyaman ya teman-teman, anakan entoknya bisa nyaman. Dan dengan cara seperti ini sudah saya buktikan ini bisa mencegah atau mengurangi angka kematian teman-teman. Jadi anakan entok tersebut lebih sehat dan cepat tumbuh optimal, jadi pertumbuhannya lebih cepat dan angka kematian pun bisa ditekan. Kemarin itu saya terakhir punya sekitar 12 ekor itu alhamdulillah hidup semua teman-teman ya, berkat perlakuan yang disiapkan atau persiapan-persiapan yang disiapkan untuk menyambut anakan entok dengan perawatan yang optimal, jadi bisa selamat dan hidup semua teman-teman. Jadi persiapan ini penting ya teman-teman, tidak semata-mata buat atau sepele ya, dibuat sepele ya, karena ini penting sekali buat keselamatan anakan entok yang nanti bisa teman-teman berbesar atau digunakan untuk indukan ya teman-teman. Jadi didorong dengan perawatan dari kecil, nanti bisa tumbuh optimal dengan cepat. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video sharing-sharing tentang pengalaman saya ya, untuk mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk menyambut anakan entok yang mau menetas. Jadi nanti tidak, teman-teman itu tidak kebingungan ya teman, mau ditaruh mana, atau istilah Jawanya itu tidak kepioh. Jadi perawatan atau merawat anakan entoknya lebih optimal dan bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa ikuti channel ini terus dengan cara tekan tombol subscribe dan like-nya. Jangan lupa juga di komen ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.